Shalom. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan, karena kita perlu Tuhan setiap hari untuk menuntun kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Hati kami merindukan Engkau Bapa. Setiap hari ya Tuhan, kami mau berikan waktu yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Mari Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami ya Bapa. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan juga hadir untuk mendatangi kami semua. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan bersuka cita, kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin Tuhan. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan, Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Katakan, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya.
hatiku tetap percaya kepada Engkau ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang benar, Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati kami percaya Tuhan. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan. Engkaulah keselamatan kami Bapa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus kita akan melakukan perkara yang dahsyat. Haleluya. Alangkah indahnya bersama Engkau Tuhan.
memberikan kuasa untuk berdaya. Yesusku dahsyat, dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku, amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Oh, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Allah yang setia, Kau selalu di pihak kami Tuhan, amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Oh Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku, amin Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Oh yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Kau Allah yang terhebat, terdahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah dalam kehidupan kami ini, hati kami tetap percaya kepada Engkau, bahwa hidup kami, iman kami, sekali Yesus, selamanya tetap kami percaya kepada Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
katakan dengan sungguh-sungguh dalam segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang kami percaya, yang mempesona. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Jesus, hati kami percaya padamu. Kaulah iman kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Hanya Yesus, jawaban hidup kami. Hanya Yesus, penolong kami. Oh Tuhan, Kau yang mempesona kami Tuhan. Kami tetap percaya, kami tetap beriman padamu Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan, sumber keselamatan kami. Kaulah sumber segalanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami takkan hilang. Harapan Amin. takkan hilang, Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
namanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada saat ini untuk kami boleh belajar dari firman-Mu. Bapa, berkati urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti. Kami tahu ada satu oknum yang tidak senang di saat kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah taklukkan kuasa-Nya di bawah kaki salib-Mu. Dan biarlah kuasa Tuhan yang menolong kami, berkati kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah kepada kami saat ini ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Saya akan ambil satu ayat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yang berbunyi demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya ulang sekali lagi. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Di sini dikatakan bahwa pencuri itu dikatakan pencuri itu siapa? Jadi pencuri itu adalah iblis. Nah, iblis itu siapa? Di dalam Alkitab dicatat, dikatakannya di sana, iblis itu adalah Lucifer. Nah, Lucifer ini adalah ciptaan Tuhan yang indah. Yang sebenarnya dia adalah ciptaan yang indah dengan segala tugas yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Di sini di ayat yang ke-28 dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-12b itu dijelaskannya di sana tentang bagaimana dia diciptakan. Lucifer ini diciptakan. Dia adalah gambar dari kesempurnaan Engkau. Engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lasurit, batu dara, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi Lucifer ini diciptakan Allah. Dia adalah ciptaan Allah yang indah, yang sebenarnya tugasnya juga sangat mulia di hadapan Allah. Tetapi karena mengapa dia dilemparkan ke bumi? Kenapa dia jatuh? Karena dia berusaha untuk menyamai Allah. Dia mau ingin sama dengan Allah. Sehingga saat itu dia dilemparkan, dilemparkan ke bumi. Di Yesaya 14 ayat yang ke-12.
wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi sebenarnya tugasnya sangat mulia, tetapi karena dia memberontak kepada Allah, dia mau menyamai Allah, dan dia berusaha untuk memberontak dan terus memberontak, pada akhirnya dia dilemparkan ke bumi. Dan apa yang dilakukannya di bumi? Yang dilakukannya adalah seperti tadi di ayat firman Tuhan pada Yohanes 10 ayat yang ke-10. Dia adalah pencuri yang datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu bagian A-nya itu. Dikatakan dia sebagai pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itulah pekerjaan dia setelah dia dibuang ke bumi. Dan juga dia bukan hanya melakukan itu saja, dia adalah bapa segala pendusta. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan dia adalah bapa segala pendusta. Nah, bapak segala pendusta ini karena memang ya setiap hari yang dilakukannya adalah pendusta. Dan dia mendustai manusia dan membuatnya untuk jatuh ke dalam dosa, untuk mengikuti jejaknya. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 dijelaskannya di sana bahwa dia adalah pendusta, adalah bapak segala pendusta. Saya bisa bacakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi dia adalah pendusta yang mendustai manusia. Bahkan juga dia adalah pendakwa yang mendakwa manusia. Yaitu dalam Sakaria pasal 3 ayat yang pertama. Sakaria pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu dia menjelaskan di sana. Kemudian dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi pekerjaannya adalah pendakwa yang selalu mendakwa setiap manusia ciptaan Allah. Tetapi di sini dikatakannya bahwa Tuhan Yesus datang. Dia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dikatakannya dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka dia akan menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat kita percaya maka kita menjadi anak-anak Allah. Di sini juga dikatakan bahwa setelah kita percaya, kita juga harus melakukan, ya, bukan hanya kita percaya saja, tapi kita harus melakukan firman Allah yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia datang supaya kita semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehidupan bukan hanya kehidupan sementara yang kita terima dalam kehidupan kita, tetapi hidup yang kekal yang sudah disediakan Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita menghadapi kehidupan? Karena dikatakannya yang dari awalnya itu dikatakannya sana, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita setiap harinya dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti menghadapi peperangan rohani yang setiap hari, setiap saat dan waktu
kita harus terus berjaga-jaga dalam iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak menjadi lemah dan akhirnya kita jatuh ke dalam genggaman iblis. Seperti yang dikatakannya bahwa dia adalah pendakwa, dia adalah pembunuh, dia adalah pendusta yang senantiasa mendustai manusia. Dan di sini kita melihat bahwa yang harus kita mempersiapkan diri kita adalah kita juga harus selalu tunduk di hadapan Allah, menantikan Tuhan berbicara kepada kita, mendengar suara Tuhan. Dengan kita tunduk di hadapan Tuhan. Kalau di sini yang para nabi yang senantiasa setia dan taat dalam kehidupan mereka, contoh mereka yang ada di Alkitab adalah Daniel. Kita tahu bahwa Daniel dalam kehidupannya 3 hari sekali dia menghadap Tuhan, dia berlutut dan dia berdoa di hadapan Tuhan. 3 kali sehari dia melakukan itu. Karena apa? Supaya dia mendapatkan kekuatan, supaya dia mendapatkan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini, karena begitu banyak tantangan hidup yang harus dihadapi. Dan Daniel menjadi contoh dan teladan bagi kita semua bahwa 3 hari sekali dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia berdoa, dia memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukan. Jadi kita melihat di sini bahwa Daniel dalam seluruh kehidupannya dia 3 hari sekali dia melakukan doa, bahkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi kita pun juga dalam kehidupan kita juga harus melakukan itu di hadapan Tuhan, memiliki waktu dengan Tuhan. Saya tidak mengerti kalau dari kita semua sudah berapa banyak waktu dalam sehari yang kita pakai untuk duduk di kaki Tuhan. Contoh juga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria. Di saat Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Marta begitu sibuk dengan pekerjaan yang dia kerjakan. Dia bekerja di dapur untuk menjamu semua orang yang datang. Itu pekerjaan yang memang tidak salah. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta, 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 engkau sibuk dengan semua yang engkau lakukan. Tapi Maria memilih yang terbaik. Maria memilih yang terbaik adalah duduk di kaki Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara kepadanya. Sehingga di dalam kehidupannya, karena dia duduk di kaki Tuhan dan mendengar suara Tuhan yang berbicara kepadanya, maka dia akan mengerti. Sehingga di dalam kehidupannya, sebagai orang yang duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan berbicara kepadanya, dan otomatis di saat dia mendengar suara Tuhan itu berbicara, dia terus akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kita juga mengasihi Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita melakukan perintah Allah, artinya kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yaitu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, di saat kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah, kita duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan suaranya berbicara kepada kita. Janji Tuhan Yesus dia katakan bahwa di ayat yang ke-23 dari Yohanes 14,
ayat yang ke-23 dikatakannya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi Bapa-Ku dan mengasihi Dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan ini bagi kita sangat indah, menguatkan kita untuk kita tetap mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan segala perintah dan ketetapannya. Maka janjinya yang sangat indah bagi kita adalah, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, hal ini sangat menjadi satu kebahagiaan, sukacita yang besar sebagai orang percaya yang dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Allah Bapa di surga akan bersama-sama. Mereka akan datang dan diam bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jadi kita tidak perlu takut lagi dengan apapun yang akan kita alami, seperti yang dikatakannya dalam Yohanes 10 itu tadi yang saya bacakan, bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, dan memberikan hidup itu untuk berkelimpahan dalam kehidupan kita, umatnya yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iblis yang dikatakan Lucifer tadi, nasib yang dia alami adalah di dalam Wahyu pasal yang ke-12, nasib iblis pada saat dia mendakwa manusia, dia mendustai manusia, tapi nasibnya dia mengalami nasib yang sangat naas, yaitu dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk kita semua. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi para pendakwa ini adalah si iblis itu tadi. Dia senantiasa berusaha untuk mendakwa kita manusia. Tapi pada akhir, di mana Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya, maka nyanyian kemenangan itu akan kita peroleh, yaitu menjadi pendakwa, ya, pendakwa-pendakwa yang dia akan disiksa, dia akan dianiaya sepanjang kehidupan di dalam api yang tidak terpadamkan itu. Dan itu sangat mengerikan sekali bagi nasib iblis itu sendiri. Dia tidak akan pernah mengalami kebaikan. Oleh karena itu, mari kita anak-anak Tuhan, kita belajar untuk terus menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga setiap hari dalam kita menghadapi segala sesuatu, kita memiliki kekuatan, karena kuasa Allah yang senantiasa bersama dengan kita. Kita memuji, menyembah Dia, memuliakan namanya. Bahkan juga kita hidup tunduk di hadapan Allah. Dan kita akan memperoleh kemenangan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Dikatakannya di sana bahwa kalau kita tunduk kepada Allah dan lawan iblis, maka dia akan lari daripada kita. Dia tidak akan pernah bertahan dalam menghadapi kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita dengan hati yang sungguh tunduk di hadapan Allah. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, di saat kita tunduk kepada Allah dan kita akan lawan si iblis itu, maka dia akan lari dan menjauh. Dan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat.
Dan Tuhan ingin supaya kita belajar untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, kita harus mengejar kekudusan itu sendiri dalam kehidupan kita. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Dikatakannya bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kekudusan ini sangat penting. Memang cukup berat dalam menghadapi kehidupan masa sekarang ini dengan keadaan dunia yang tidak menentu, dengan semua yang terjadi di sekitar kita. Tapi mari kita terus berjaga-jaga, menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan dan tunduk di hadapan Allah, dan kita pasti menjadi pemenang. Kita akan menjadi pemenang yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi kita, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka dikatakannya kita adalah anak-anak Allah, anak-anak raja di atas segala raja, yang tidak perlu takut dengan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Memang dunia hanya sementara, tapi Dia menawarkan kepada kita, dunia ini sementara dan ada dua pilihan. Kita mau pilih yang benar, hidup dalam takut akan Tuhan, tunduk di hadapan Tuhan, atau kita mau memberontak. Seperti dikatakannya tadi bahwa iblis hanya datang untuk membunuh, membinasakan, tapi Tuhan Yesus katakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itulah janji Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Mari kita hidup dalam kebenaran. Tiap-tiap hari kita memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Karena supaya kita bisa menang, kita bisa kuat, kita bisa mampu untuk menjalani kehidupan kita, kita harus bersatu dengan Allah. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan. Waktu yang harus kita miliki, kalau seperti contoh tadi Daniel, dia 3 kali sehari dia berlutut di hadapan Tuhan. Dia memuji menyembah Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Nah, kita pun juga mungkin untuk kita punya waktu banyak untuk 3 kali sehari. Kalau yang bekerja, yang punya usaha, punya pekerjaan, dia harus tunduk kepada atasan dengan segala aturan dan program kerja yang ada. Mungkin untuk 3 kali sehari tidak bisa. Tetapi kalau memang kita berkomitmen, kita punya hati, kita punya pikiran yang tertuju kepada Tuhan tiap-tiap saat dan waktu, maka kita juga akan menjalani semua itu bersama dengan Tuhan. Jadi tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Memuji menyembah Tuhan bukan harus memilih satu tempat yang khusus, tetapi di hati kita ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Sehingga disitulah kita akan mengalami betapa luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Begitu indahnya kita ada di hadapan Tuhan, dan kita akan selalu juga mendengarkan suaranya yang akan berbicara kepada kita untuk kita mengerti apa yang sebenarnya harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pun pernah diizinkan saya untuk masuk dalam satu suku. Dan pada waktu saya masuk baru 2 jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada saat itu saya harus menghadapi begitu banyak tantangan karena 2 orang dari teman saya yang masuk pertama kali, mereka diusir keluar dari tempat itu. Dan pada waktu saya diutus untuk kembali ke tempat itu. Dan pada akhirnya pun saya bisa masuk ke sana, itu semua karena Tuhan yang menolong, memberkati, dan menolong saya untuk saya memberitakan berita keselamatan, Injil kebenaran Allah di tempat itu. Dan pada saat saya menghadapi tantangan yang cukup besar, Tuhan selalu berbicara kepada saya, untuk apa yang harus saya kerjakan, untuk apa yang harus saya lakukan dalam kehidupan saya. Dan suara itu jelas sekali berbicara dan mengajarkan saya untuk semakin hari
saya semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga saya bisa mampu untuk melewati hari-hari hidup dan pelayanan yang Tuhan izinkan saya jalani. Pada saat itu Tuhan ingin untuk saya belajar untuk mengasihi orang yang tidak pernah merasa berterima kasih karena dia dikasihi. Pada saat itu satu keluarga ini 5 orang di dalam rumah itu, anaknya terus-menerus sakit. Dan sakitnya ini sudah diobati selama setengah tahun lebih, tapi anak ini masih sakit. Dan pada akhirnya kami bawa ke kota untuk di ronsen untuk bisa cari tahu sebenarnya anak ini sakit apa. Ternyata dia mengalami TBC. Dan sesudah itu ya karena TBC maka saya bawa satu keluarga ini, 5 orang dalam satu rumah tangga ini, bawa mereka untuk diperiksa. Ternyata hasil pemeriksaan menjelaskan di sana bahwa satu keluarga 5 orang ini di dalam rumah ini mengalami TBC. Dan saya hidup bersama dengan mereka sudah masuk, karena di saat waktu saya diutus itu untuk 1 tahun pelayanan, saya sudah 6 bulan dengan mereka. Dan akhirnya saya pun juga kembali ke kota dan juga untuk memeriksa ronsen dan periksa dahak yang ada. Ternyata Tuhan melindungi saya dalam pelayanan itu. Sehingga satu keluarga ini mereka mengalami TBC, 6 bulan saya bersama dengan mereka, makan bersama-sama dengan mereka, piring gelas sendok saya juga tidak pisah dengan mereka, tetapi saya dalam kondisi tetap sehat. Sampai hari ini saya ada di sini dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Dan kenapa demikian? Karena hidup saya mengasihi Tuhan dan terus maju terus dalam melayani Dia. Seumur hidup saya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan untuk melayani Dia seumur hidup saya. Dan Tuhan melindungi saya dalam keadaan yang sedemikian. Secara manusia selama 6 bulan kita tinggal bersama dengan orang TBC, otomatis pasti tertular. Itu secara otomatis karena piring sama-sama kita makan dengan mereka, dia akan menular. Tetapi begitu besar kasih Allah yang melindungi dalam pelayanan itu sehingga waktu yang begitu panjang saya bersama dengan mereka, tetapi saya dalam keadaan sehat. Dan akhirnya satu keluarga ini saya bawa mereka untuk diobati selama 6 bulan dan mereka semua dalam kondisi sehat, pulih, dan sampai hari ini mereka masih ada. ke-5 orang ini. Dan saya sangat bersyukur karena itulah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat saya tetap memiliki tekad yang kuat untuk selalu terhubung dengan Tuhan, taat untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan, itu yang saya mau lakukan dalam kehidupan saya sebagai tanda kasih saya kepada Tuhan atas keselamatan yang sudah Tuhan beri bagi saya. Saya tidak bisa membalas apapun yang bisa melebihi kasih Allah yang begitu dalam, begitu tinggi, begitu panjang dan lebar dan tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Dan sampai hari ini saya hanya bisa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan mengasihi saya dan mengizinkan saya untuk memasuki pelayanan yang ada begitu banyak pengalaman-pengalaman hidup yang secara manusia tidak sanggup untuk bisa dilewati. Tapi bersama dengan Tuhan kita adalah orang-orang pemenang. Bersama dengan Tuhan apapun masalah kehidupan yang kita hadapi dalam kehidupan ini tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari peperangan
rohani yang tiap-tiap hari harus kita hadapi. Tapi mari kita tetap teguh berdiri kuat dan kokoh di hadapan Tuhan dan memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang. Karena apa? Kita melakukan segala perintah Tuhan dan tetap melakukannya sampai kapanpun dalam kehidupan kita. Dan di dalam hidup saya sebagai orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk melayani Dia, saya menyerahkan hidup saya untuk melayani seumur hidup saya. Dan saya tetap siap untuk terus melangkah. Dan saya bersyukur bahwa sampai hari ini saya bisa terus melayani. Itu semua bukan karena kekuatan saya, tetapi karena pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan saya sampai saat ini. Yang kami mampu untuk bisa berdiri sampai sore hari ini. Itu semua karena Tuhan yang memelihara dan melindungi kehidupan saya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara juga sama. Di saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan firman-Nya yang kita hidupi dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang pemenang yang akan melewati hari hidup dengan pergumulan, perjuangan yang cukup berat. Tapi mari kita tidak boleh lemah. Tetap kuat, berdiri kokoh di hadapan Tuhan, dan Dia akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan, mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Berkati dan urapi kami semua dengan kuasa-Mu, bahkan juga untuk hamba-hamba-Mu yang sudah mendengar Tuhan, mungkin masing-masing pribadi dengan pergumulannya saat ini. Tuhan, kami rindu jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa untuk menjawab setiap pergumulan, masalah masing-masing yang kami hadapi dan kami alami saat ini. Tuhan, kami tahu Engkau adalah sumber jawaban kami, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, yang hadir dalam hidup kami tiap saat dan waktu. Dan kami rindu supaya Tuhan juga menolong kami, sehingga kami tetap kuat berdiri kokoh untuk melayani-Mu seumur hidup kami. Bahkan mengikuti-Mu apapun keadaannya, entah dalam kondisi baik atau dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kami rindu pertolongan-Mu, kuasa-Mu yang menopang kami untuk menguatkan kami, menjalani kehidupan kami sehingga kami mampu melewati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Kami ikat segala roh-roh jahat, kuasa setan iblis yang berupaya menyerang untuk mengalihkan kami, untuk kami tidak mengerti firman-Mu. Bahkan kami meragukan akan kuasa-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah putuskan, lepaskan daripada kami semua. Dan biarlah kasih Bapa yang menyertai kami, melindungi kami dalam seluruh hidup kami, dalam seluruh pergumulan kami, mulai dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa di sorga. Amin.